Justin Hubner dan 8 abroad belum kasih kepastian gabung ke timnas Indonesia. Beberapa pemain abroad belum memberikan kepastian gabung ke timnas Indonesia. Saat ini Garuda padahal sudah berada di Turki untuk pemusatan latihan. Timnas Indonesia berangkat ke Turki, totalnya baru 19 pemain lokal yang sudah bergabung dan bersama rombongan berangkat ke Turki. 9 pemain abroad itu adalah Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Saina Patinama, Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sumarji baru mendapatkan tanggal bergabungnya Justin Hubner. Meski itu juga tidak begitu ingat kapan pemain Wolverhampton Wanderers itu akan menyusul skuad Garuda di Turki. Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki sampai 6 Januari. Di sana Garuda juga akan melakoni 2 kali laga uji coba melawan Libya. Tengah TC di Turki, mental pemain timnas Indonesia diganggu media Irak, diingatkan soal kekalahan memalukan. Saat ini Shin Tae-yong tengah memandu sesi TC anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu kembali mengajak para penggawa Garuda untuk melakoni latihan di luar negeri. Lagi dan lagi, kota Antalya di Turki menjadi destinasi pilihan Shin Tae-yong. Sebelumnya, ia sudah pernah membawa skuad timnas U20 untuk berlatih di negeri Gerbang Barat dan Timur tersebut. Kali ini, ia membawa pasukan seniornya ke lokasi favoritnya itu. Timnas Indonesia sudah berangkat menuju Antalya sejak 20 Desember lalu. Setelah itu mereka akan langsung bertolak ke Qatar pada 6 Januari untuk mempersiapkan diri sebelum berpartisipasi pada ajang Piala Asia. Namun skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat sedikit gangguan dari salah satu kubu rivalnya, yakni Irak. Media asal Irak yakni Win-Win sedikit mengganggu persiapan Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Dalam laporan terbarunya, mereka mengingatkan kepada tim Garuda bahwa mereka akan berhadapan dengan Irak terlebih dahulu di penyisihan grup. Bentrokan antara tim Asia Tenggara dan Asia Barat tersebut akan menjadi saksi bisu pertandingan tersebut. Bahkan Win-Win juga tak segan-segan mengingatkan kepada Shin Tae-yong dan anak asuhnya soal kekalahan memalukan mereka dari sang singa Mesopotamia. Seperti diketahui, Irak dan Indonesia baru-baru ini juga berduel di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Duel tersebut berlangsung pada November lalu dan berhasil dimenangkan oleh singa Mesopotamia yang sukses menggulung skuad Garuda di hadapan supporter sendiri dengan skor 5-1. Shin Tae-yong rombak skuad timnas Indonesia, 11 nama dari babak kualifikasi dicoret. Shin Tae-yong sudah memilih 29 pemain timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Mereka akan menjalani pemusatan latihan. Nantinya jumlah ini akan mengerucut menjadi 23 pemain yang akan bermain di Piala Asia nanti. Menariknya, dari daftar yang sudah dirilis, hampir 11 pemain yang dicoret sejak babak kualifikasi lalu. Di posisi kiper pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu ada nama Nadeo Argawinata dan Adi Satrio. Namun kali ini Shin Tae-yong memberikan tempat pada Hernando Ari, M. Riyandi, dan Syahrul Trisna. Diprediksi mereka jadi nama yang akan dibawa ke Piala Asia nanti. Beranjak ke sektor pertahanan, Fahrudin Arianto dan Koko Ari akhirnya tidak masuk skuad Garuda. Seperti diketahui, sektor back timnas saat ini sudah cukup solid dan memiliki banyak pilihan. Terbaru, Justin Hubner menjadi kekuatan baru yang dibawa ke Piala Asia. Selain itu ada Wahyu Prasetyo yang baru saja debut beberapa waktu lalu. Total ada 10 back yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk persiapan TC nanti. Di sektor gelandang, perombakan yang cukup masif terjadi. 5 pemain yang membawa skuad Garuda lolos dari babak kualifikasi akhirnya dicoret. Mereka adalah Stefano Lillipali, Muhammad Rafli Rachmat Irianto, Syahrian Abimanyu, dan Alfa Andra Dewangga. Sudah sempat masuk daftar, Irianto akhirnya dicoret karena mengalami cedera. Duo Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner akhirnya bisa merapat ke timnas setelah sempat mengalami cedera. Pemain debutan Arkan Fikri juga kembali mendapatkan panggilan kali ini. Menuju sektor penyerangan, 2 pemain cepat yakni Terence Puhiri dan Irfan Jaya tidak masuk dalam tim.
Lini depan justru mengandalkan pemain muda seperti Rafael Struijk, Ramadhan Sananta, dan Hoki Caraka. Mereka juga sudah sukses mendapatkan tempat di klub. Hal ini sesuai dengan kriteria Shin Tae-yong yang memang gemar memaksimalkan pemain muda. Misi penyelamatan karier Pratama Arhan dan masa depan timnas Indonesia disorot media Malaysia. Shin Tae-yong mengklaim pemanggilan Pratama Arhan sebagai misi penyelamatan masa depan timnas Indonesia. Keputusan sang pelatih mendapat sorotan tajam dari media asal Malaysia. 29 pemain masuk dalam daftar sementara pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia. Jumlah tersebut berkurang satu pemain setelah Yance Sayuri mengalami cedera dan tidak lolos saat menjalani tes medis. Nah, dari nama-nama yang dipanggil Shin Tae-yong, ada beberapa pemain yang dapat sorotan lebih. Mereka disorot karena performa yang belum cukup menjanjikan pada level klub. Salah satu pemain yang paling disorot adalah Pratama Arhan, karena dia sangat jarang bermain bersama Tokyo Verdy. Bukan hanya di Indonesia, pemain 21 tahun itu juga dapat sorotan dari media di luar negeri seperti Malaysia. Demi masa depan sepak bola Indonesia. Media asal Malaysia mengulas alasan Shin Tae-yong soal pemilihan Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Mereka menyoroti ucapan Shin Tae-yong yang menilai Pratama Arhan sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Pratama Arhan anak emas Shin Tae-yong. Pratama Arhan bisa disebut sebagai anak emas Shin Tae-yong. Sejak bekerja bersama di timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak pernah meninggalkan Pratama Arhan saat mengumpulkan pemain timnas Indonesia baik senior atau kelompok usia. Bersama Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan sudah memainkan 34 laga bersama timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong. Tak ada pemain dengan caps lebih banyak daripada mereka pada era Shin Tae-yong.